Ada perubahan nggak dia secara, misalnya gini, kan dulunya ada di jalan, Pak, kemudian banyak sorotan gitu, kaget nggak gitu? Jelas, pasti ada. Kayak gimana? Perubahannya salah satu, saya bilang sih lebih Dan si Mondi keke tetap harus mau melakukan hal itu, mau melakukan pembuktian itu kan. Ya kita cuma bisa ngasih saran doang ya bang ya. Iya, kita bisa Selebihnya saran kan, aja. selebihnya ya udah. Ada kan bukti apa sih yang ditunjukin ke teman-teman? Kan gimana nih kondisinya? Jadi ibaratnya gini, kita mau merunut ya dari awal ya, maksudnya biar yang baru melihat, baru tahu juga paham. Sebenarnya pertemuan sama antara Mondi dengan Ustadz Ebit itu prosesnya gimana? Nah, pertemuannya ini yang saya bisa sampaikan, Saya Bang bisa Dulo. sampaikan waktu pertemuan dia sih dari kru Pak Ustadz Ebit dengan DM di TikTok dia kan. Waktu itu saya udah pisah sama dia, tapi dia masih suka maksudnya minta saran ini gimana besok aku mau ada ada pertemuan sama Ustadz Ebit Leo. Mana nih di DM TikTok, maksudnya dari kru Pak Ustadz Ebit Leo nge-DM dia. Nah besok ketemu di Gondrong. Itu sih awal ketemu. Awalnya? Iya. Nah saya sempat diajak juga di situ, saya sempat diajak. Temenin gini-gini, bahwasannya nanti habis dari sini pengen dibawa ke Cibubur atau kemana gitu. Tapi sih yang pas saya parahin itu ada di Mangga 2 waktu itu. Kalau nggak salah kita di Hotel Mangga 2. Dia selesai pertemuan itu, yang dia tidur di jalan itu kan, yang dia ditarik dari jalan, dia dibangunin gini. Sorenya saya ke Gondrong, nggak tahu dia dibawa. Ngomongnya sih waktu itu ke Cibubur, nggak ngerti lah. Tapi pas dia nelfon saya, tolong bawain KTP, kan KTP masih sama saya. Tolong bawain KTP, tapi saya nyampe ke hotel, Pak Ustadz Ebit itu udah nggak ada, udah gambar duluan pemeriksaan. Saya ketemu itu cuma sama David, Bang David. Iya. Kalau salah Bang David. Ya, Mondinya masih ada? David Andreas. Ada Oh iya, itu KTP-nya untuk bikin paspor. bikin paspor. oh, Untuk bikin paspor. proses bikin paspor. Oh jadi KTP, jadi paspor juga yang bikin Ustadz? Ustadz semua. Oh, Kita semua. iya. Kru-krunya. Betul. Waktu pertama kali pergi udah pakai jilbab? Pakai. Pakai jilbab. Itu kan emang pengen dibentuk sama Ustadz Ebit. Ustadz Ebit buat jadi lebih baik lagi kan. Dalam segi omongan dia kayak gitu, pengen dibentuk di sana kayak gitu. Jadi kalau kita garis bawahi di situ bahwa Mondi itu disentuh sama Ustadz Ebit melalui dengan cara kasih sayangnya. Beliau Mondi ini hijrah ya, dengan Berubah lah gitu ya? Ya, dengan berpakaian syar'i, ya kan. Omongannya juga bagus. Ya, dibawa ke Malaysia, ya kan. Dengan sedemikian rupa baju muslim, gamis, bahkan fasilitas apapun ya kan diberikan kepada Mondi lewat Ustadz Ebit ataupun tim dan krunya gitu kan. Ada perubahan nggak dia secara, misalnya gini ya, orang melihat bahwa dia berubah menjadi orang yang Lebih baik lagi. lebih baik ya pakai hijab. Tapi ada sisi lain nggak? Misalnya jadi kayak artis gitu. Kan dulunya ada di jalan, Pak, kemudian banyak sorotan gitu, kaget nggak gitu? Jelas, pasti ada. Kayak gimana? Perubahannya salah satu, saya bilang sih lebih ke apa ya, keras kepala. Mungkin ya, karena dia ngerasa punya power. Aku influencer nih, gitu ya kan. Satu tuh, saya ngomong buruknya ya kan. Dan yang kedua, mungkin dia ngerasa gue bisa backup sendiri. Nah di sini kan teman-teman kan peduli dalam arti menjaga mereka, menjaga Mondi untuk agensi gitu ya kan. Daripada lu ibaratnya keliaran bola sana sini, kita jaga lah gitu ya kan dengan tertata gitu. Ada rulesnya. Bahkan kami juga punya koneksi yaitu salah satu ustazah terkenal juga ya. Kita sebut itu Ustazah Ramania Idrus. Bahkan Mondi kita antar ke sana untuk belajar agama dan bermajlis ilmu di sana.
Bahkan dari Ustazah Ramani Aidrus juga menyiapkan tempat, menyiapkan tempat, segala fasilitas disiapkan. Mondi boleh bawa anaknya, silakan, ya kan, fasilitas terjamin. Tanggung lah. Iya, dan Mondi tidak mau. Mondi tidak mau. Oh, nggak mau? Nggak mau, dan memilih untuk berwirausaha gitu dengan usaha angkringan gitu. Jadi konteksnya hijrah itu ya maaf lah ya, jadi hadiah. Itu yang kita selalu tekankan ke masyarakat umum, kita tuh hijrah bukan mencari hadiah. Tapi nyari istiqomah. Nah, itu ya kan. Sampai juga salah satu Ustadz dari Sulaiman ya. Ustadz dari Sulaiman itu sangat peduli banget ya akan Mondi. Karena Ustadz Ebit Lee juga hubungannya baik dengan Ustadz Dery. Biar bagaimana Mondi ini terarah dan terbina dengan baik. Didatangkanlah sosok Habib Akbar pada saat itu. Dan saya dengan Babe Rodek selaku Ustadz Omad di Dewan Pembina kita Pang Hidayah, di situ kita ikut meeting dan ikut rapat bahwa Mondi akan diberikan satu produk dengan brand Mondi sendiri. Produk itu juga produk parfum ya kan. Dengan konsep dan aturan yang mungkin Habib Bahak punya. Habib tersebut jelas memiliki aturan ya kan. Tapi itu juga tidak terrealisasi dengan baik. Ada beberapa yang saya sangat sesalkan ketika statementnya Mondi buat statement dia sudah izin kepada ketua PANG. Nah, harusnya dia sebut itu ketua PANG Hidayah. Di sini kan kita buat wadah pengajian PANG Hidayah gitu ya kan. Karena dengan statementnya Mondi dengan ketua PANG itu kan jadi hingar-bingar masyarakat umum, teman-teman kami yang di komunitas ya kan, sampai ada ngomong, gue mau daftar dong jadi anak PANG. Iya. Sejak Daftarnya apa nih? Sejak kapan? Jadi yang dicari itu ya ini. Nah, jadi yang dipertanyakan ya ini. Kita mau meluruskan juga di sini ya. Iya. Maksudnya pakai formulir bisa keluarin. Iya. Bahwasannya di PANG itu di PANG tuh udah nggak ada ketua dan kita tinggal nunggu klarifikasi dari si Mondinya aja. Itu yang saya harapkan dari Mondi ya kan. Bahwasannya dia tinggal ngomong, iya saya salah ngomong di situ atau gimana. Salah gitu ya. Intinya klarifikasi dari dia aja, soalnya ini mencakup satu Nusantara komunitas. Bukan satu Nusantara lagi. Iya, sampai keluar Malaysia, internasional. Karena PANG itu bukan cuma di Indonesia doang. Betul. Ada di negeri jiran, di mana-mana pun ada gitu ya kan. Karena memang basicnya PANG itu tidak ada, ibaratnya ketua hierarki tidak ada. Nggak ada. Juga saya pengen ngomong juga tentang Mondi ya. Salah satunya gini, ketika dia ngomongin soal PANG itu, tolonglah atribut segala macam lepas, ya kan? Karena gini, yang jadi kena impactnya, dampaknya itu bukan dia doang, orang-orang di sekitar mereka yang di jalan. Iya. Termasuk teman-teman PANGS. Iya, yang di jalan ya kan, yang di jalan, yang punya usaha segala macam kena impactnya, kena dampaknya. Di situ saya menegaskan lagi kepada Mondi, ya kan, cuman Karena kemarin ya tambahan juga ya, karena kalau di kami itu bahwa seragam ya, ketika lu udah berdandan gaya atribut PANG ya, itu seragam nasionalisme PANG. Tapi hubungan kalian ini sejak Mondi udah mulai pakai hijab segala macam, hubungannya tambah dekat apa makin menjauh atau gimana? makin Tetap baik-baik aja. baik. Justru dia malah makin klop ke PANG Hidayah ini. Kalau nggak salah 2 minggu apa episode kita tayang ya? 2 minggu atau 3 minggu gitu ya? Kemudian banyak yang nge-tag mengenai perubahan Mondi kan? Iya. Wah, Mondi sekarang begini, apa namanya, udah nggak pakai lagi gitu. Kita menyikapinya sih santai aja. Ya karena memang urusannya Mondi ya ibaratnya kan gitu kan, emang itu hak dia, privilege-nya beliau gitu, mungkin nanti prosesnya akan ada lagi kan. Setiap orang punya hidup yang beda-beda, prosesnya beda-beda gitu, yang dilewatin kita nggak tahu masalahnya apa kan gitu. Memang kita juga menghormati segala keputusan gitu. Keputusan pakai hijab kita hormati, kita buka juga, kita hormati juga urusannya masing-masing. Nah cuma ketika
Orang-orang pada bilang kan, diturunin aja tuh tayangannya gitu kan. Oh justru jangan, justru biar orang pernah lihat bahwa Mondi itu pernah ada proses ini, siapa tahu bakal siapa tahu doain gitu kan. Doain, kemudian berharap yang baik-baik untuk beliau gitu. Saya rasa juga ya, kita juga masih mengharapin beliau akan terus ya, ini proses ya, siapa tahu gitu. Nah kemudian, ini ketika berita-berita belakangan ini yang keluar ini, cepat banget gitu ibaratnya kan. Dari sebuah abis proses beliau, kita nggak tahu kalau ternyata bikin podcast di Kuala Lumpur. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Tapi teman-teman tahu kalau dia ke Kuala Lumpur itu untuk itu gitu. Belum. Nggak tahu, tiba-tiba nongol itu aja kan? Iya. Tiba-tiba nongol itu kan? Jauh sebelum berangkatan Mondi ke Malaysia, memang Mondi sempat berkabar sama saya ya lewat WhatsApp via telepon ya. Bang, saya izin mau berangkat ke Malaysia. Itu suaminya pun ada ikut ngobrol sama saya. Suaminya lu apa? Enggak, dia udah nikah lagi. Nikah lagi? Ayo ampun. Nah, ketika berangkat ke itu cuma pamitan mau ke Kuala Lumpur doang. Pamitan, ada tawaran podcast, endorse, dan sebagainya, ya kan. Jadi itu yang dia sampaikan 3 hari ya, terhitung 3 hari mulai tanggal 7 September, sampai 8, 9, 10 sudah di Jakarta lagi. Nah, tapi tidak dalam konteks dan materi membahas perkara yang saat ini viral. Gitu. Bahkan yang kami sayangkan, keluarga besar Pang Hidayah ini membawa nama Pang Hidayah tanpa konfirmasi kepada kita. Oh, gitu. Iya juga ya. Dan dia sampaikan dengan lantang, ya kan? Saya bicara kepada Ustadz, Ketua Pang Hidayah, bahkan sampai Ketua Pang. Siapa Ketua Pang? Pas saya pulang dari Malaysia gitu ya dia. Iya. Pas saya pulang. Tapi benar bicara? Enggak. Aslinya benar nggak? Ada di bot. Enggak, aslinya benar bicara nggak? Tidak bicara. Oh, cuma cuma ngomong di sana aja. Jadi waktu bicara itu via telepon, keberangkatan Malaysia itu bersama suaminya, tapi suami tidak mau, akhirnya Mondi berangkat sendiri, ya kan? Tanggal 7, 8, 9, 10 sudah balik ke Indonesia, gitu. Aduh, mungkin beberapa teman-teman banyak yang lupa ya kalau lagi podcast atau juga mungkin ada obrolan kayak gini nih semua orang bisa lihat gitu. Jadi kalau kita nggak katakan yang sebenarnya pasti orang yang denger ngerasa kalau emang nggak pernah pasti akan nggak kok gitu kan, masih jelas kan gitu kan. Nah, jadi di sini juga ada ya Bang Ari ya, salah satu yang dijelaskan tadi ya, payment roll-nya ya dari undangan tersebut. Payment-nya udah ada. Ada. Bisa nanti di. Oh, maksudnya ada ininya. Ada buktinya. Ada buktinya. Payment setelah ketika ke sana. Perjanjian. Selama 3 hari itu. Selama 3 hari itu. Oh, ngapain aja gitu. Ini 3 hari betul 789 kan? Iya. Mestinya udah pulang, tapi belum pulang. Belum pulang. Kenapa tuh? Cerita dari Mondi sendiri itu cerita ke saya, ke istri saya, beliau masih tertahan di sana. Mulai nih kalau gitu kita masuk nih. Oke. Ketika podcast di sana, ternyata kan yang terhighlight adalah bagaimana ternyata perlakuan dari Ustadz Ebit Lau ke beliau kan gitu. Ya lumayan tuduhan yang tuduhan serius. Lumayan keji juga, serius juga itu. Serius. Nah, tuduhan yang serius itu dan dalam Islam gitu, jika kemudian menuduh orang berzina tuh harus ada saksi mata 4 orang gitu kan. Buktinya kan gitu. Betul. Itu yang penting. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan itu tiba-tiba di sana adalah ketika langsung ngomong ke podcast, kalau memang terjadi hal yang tidak menyenangkan langsung laporan mestinya kan. Bikin laporan ke polisi. Iya. Gitu. Alasannya apa harus cerita di podcast itu, ada yang tahu? Nah, itu yang masih dipertanyakan. Itu yang masih dipertanyakan, dan kami pun sebagai tim Pang Hidayah sudah mengantisipasi ya. Mengantisipasi Mondi ya kan. Lu jangan buat masalah, jangan buat kisruh gitu ya. Oh, udah ngobrol sama Mondi. Jangan buat gaduh. Saya Abis kejadian itu dikonfirmasi? Sebelum kejadian. Sebelum berangkat ke Malaysia pun saya sudah mengingatkan. Dia udah mengingatkan, sudah atensi lah ibarat. Dalam acara podcast itu podcast apa, materinya apa, jangan buat gaduh. Enggak, Mondi ingin melaporkan terkait permasalahan yang terjadi terhadap Mondi, ya kan, yang dilakukan sama Ustadz Ebit Lee, gitu kan. Tetapi
saya memperingatkan jangan. Jangan, kamu nggak boleh seperti itu. Karena Ustadz Ebit juga sudah baik sama kamu kan. Sudah baik dengan Mondi, ya kan. Ditambah lagi yang dihadapi ini ya mungkin siapa sih yang nggak kenal Ustadz Ebit Lee? Ya kan, beliau kekayaannya luar biasa, ya kan. Bahkan teman-teman teman-teman punks di Indonesia juga terbantu. Contoh yang di Tebet, Tebet Peduli, bahkan di Cawang, mereka koneksi sampai saat ini. Tadi pagi juga mereka teman-teman yang di Cawang, di Tebet. Apa komentar mereka tuh? Bagaimana perkosaan Mondi? Pada saat viral-viralnya itu mereka telepon saya, termasuk krunya Ustadz Ebit juga. Tolong bang, dibantu bang. Tolong dibantu. Mereka pernah ada itu juga nggak? Pengalaman begitu juga nggak? Enggak ada yang diajak. Belum ada yang diajak. Jadi baru ini sendiri. Tapi kekehnya dia karena emang dia pengen ngebela diri dan kita orang emang kagak tahu apa yang dialami sama dia. Kan pasti jawabannya kayak gitu. Lu orang cuma tahu gua dikasih duit doang lah gitu ya kan, kasih uang doang, tapi nggak tahu pengalaman gua gimana. Dan si Mondi kekeh tetap harus mau melakukan hal itu, mau melakukan pembuktian itulah. Ya kita bisa ngasih saran doang ya bang ya. Kita bisa selebihnya kan, selebihnya ya udah. Ada bukti apa sih yang ditunjukin ke teman-teman? Ini saya bacain ya. Ya. Ini lagi ngetik nih, berarti ada dong. Ini Itu, screen capture. pada saat dia mengetik saya screenshot saya. Karena kan memakai timer ya. Enggak. Oh, ini hilang habis itu. Hilang. Enggak bang, biasa aja sih. Nanti Mondi jujur aja deh. Apa yang mau dibohongin, jujur aja. Mereka mau diklarifikasi, udah minta pulang sekarang. Nanti kita atur di sini. Iya, masalah perkosaan itu tidak benar, Mondi bohong. Oh, dia ngomong gitu? Iya. Saya jamin itu benar.